بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Hari-hari ini kita berada di hari-hari yang paling mulia dari semua hari, yaitu 10 awal Zulhijjah. Maka kita perbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua itu sebagai timbangan kebaikan kita di akhirat insyaallah. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam ini kita akan mengkaji tentang surga dan neraka. Ada seorang saleh mengatakan, seorang salaf berkata, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang cerdas. Siapa mereka? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia ini, mereka menceraikan dunia ini. Hati mereka tidak terpenjara dengan dunia ini. Kenapa? Karena mereka khawatir akan fitnah yang sangat besar, yaitu akhirat. Fitnah yang sangat besar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Nadharu fiha, mereka melihat, mereka memandang, mereka merenungkan tentang kehidupan dunia ini. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Setelah itu mereka sadar bahwa dunia ini bukan tempat selamanya. Mereka sadar bahwa dunia ini bukan tempat selamanya. Dunia ini bukan tempat abadi. Dunia ini bukan tempat selamanya. Rumah kita bukan rumah yang selamanya di dunia ini. Ya, keluarga kita bukan keluarga yang abadi, bisa jadi berpisah nanti. Harta kita bukan harta yang abadi. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluha lujjatan. Sehingga mereka menganggap dunia ini bagaikan sebuah lautan luas. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal saleh sebagai bahtera untuk mengarungi lautan yang luas ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sungguh orang-orang yang banyak mengingat surga, yang banyak mengingat neraka, terasa ringan semua problem yang ada di dunia ini, kehidupan ini. Orang-orang yang banyak mengingat bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini, sementara saja. Akan ada kehidupan yang abadi, entah surga atau neraka, sehingga akan ringan semua permasalahan yang dihadapi, akan ringan semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa inna as-sa'ata la'atiyah. Sungguhnya hari kiamat ini pasti datang. Wa inna as-sa'ata la'atiyah. Hari kiamat pasti datang, pasti tiba. Semua kita akan datang ke akhirat. Fasfahis safhal jamil. Maka maafkan segalanya. Maafkan segalanya. Jangan kalian binasa dengan segala ujian yang ada di dunia ini. Akan ada hari kiamat. Kalau tidak ada keadilan di dunia ini, akan ada keadilan akhirat. Kalau tidak ada pembalasan dunia ini, akan ada pembalasan akhirat. Kalau tidak Anda rasakan nikmat di dunia ini, rumah tidak nyaman, penghasilan tidak cukup, masalah, penyakit dan sebagainya tidak kunjung sembuh, ingat, sungguh akan ada kenikmatan yang abadi akhirat. Wa inna as-sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil. Maafkan saja dia,
Maafkan saja, biarkan saja, jangan hiraukan, akan ada akhirat. Inilah dia ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang-orang saleh, para nabi dan orang-orang mulia, orang-orang saleh, mereka rindu akhirat. Mereka rasakan dunia ini tidak ada apa-apanya. Bukankah Nabi SAW sebutkan mad-dunya fil akhirah? Sesungguhnya kenikmatan dunia ini dibandingkan akhirat, kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat, kenikmatan dunia ini dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi, kecuali seperti seorang mencelupkan telunjuknya di tengah lautan, di air lautan yang luas. Falyanzur bima yarji, coba dilihat, celupkan, kemudian angkat telunjuknya, lihatlah setetes air, bahkan tidak setetes, bahkan tidak sampai setetes air, sedikit air yang menempel di telunjuknya. Itulah dia kehidupan dunia, itulah dia harta benda dunia, itulah dia kemewahan dunia, itulah dia semua kehidupan dunia. Sementara air lautan yang luas, yang dalam, yang tidak ada tepinya, yang luas, sungguh itulah dia akhirat. Maka sungguh orang yang bodoh yang mau menukarkan setes air dengan air yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika kita banyak mengingat surga, kita renungkan akan ada neraka, akan ringan rasanya kehidupan ini. Dan itu yang bisa menjadikan kita giat beribadah, dan itu yang menjadikan kita bisa semangat beribadah, dan itu yang menjadikan kita hilang dari rasa lalai, rasa bosan. Akan ada kehidupan, akan ada akhirat. Dan inilah para nabi, orang-orang saleh, mereka sering mengingat surga dan neraka. Sehingga dikisahkan dalam banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya seorang sahabat bernama Abdullah bin Syikhir. Dia mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Pada waktu itu Nabi sedang salat. Wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Aku mendengar, aku melihat Nabi SAW dadanya bergemuruh, menahan tangis, bagikan bergemuruhnya wajan ketika digoreng sesuatu, menangis. Nabi SAW masuk ke rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, atau Ummu Habibah atau Ummu Salamah. Dakhala Nabi SAW fi baiti, katanya. Kemudian faqal, la ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iktaraba. La ilaha illallah, sungguh kecelakaan bagi orang Arab maupun luar Arab. Wailun lil arab min syarr, keburukan yang sudah sangat dekat. Sungguh telah dibukakan pintu atau bentengnya, temboknya Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nabi isyaratkan dengan ibu jari dan telunjuknya. Kekhawatiran. Coba kita lihat jamaah rahimahullah, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika kondisi sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat-saat sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakaratul maut, menjelang kematian beliau, wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang salat mengimami manusia, tidak ada yang salat menjadi imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring sakit, tidak ada yang salat mengimami. Para sahabat sudah ramai kumpul di masjid, bersiap untuk salat berjamaah, tidak ada yang menjadi imam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Aisyah, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruhlah Abu Bakar mengimami salat. Tolong suruh Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq." Abu Bakar itu laki-laki yang cengeng. Dia cengeng ya Rasul, dia cepat menangis, dia lemah hatinya. Idza qara'a al-Qur'an ghalabahu al-buka. Apabila dia membaca Quran, maka lebih cepat keluar tangisnya dari bacaannya. Kenapa demikian? Mengingat akhirat, mengingat surga, mengingat neraka. Inilah orang-orang mulia.
Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Sirul A'lam An-Nubala bahwa sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an ada garis hitam di bawah kelopak mata beliau. Itu karena seringnya beliau menangis di malam hari, menangis. Apabila malam telah tiba, beliau menangis. Ya, saking seringnya mengalir air mata, ada bekas hitam seperti paret mungkin di lalu air yang mengalir di sebuah tempat, maka akan membekas. Sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu an, apabila beliau ziarah kubur, para jamaah Allah, apabila beliau berziarah kubur, kemudian di situ di sisi kuburan, maka menangis sejadi-jadinya sampai basah jenggotnya yang lebat. Dikatakan kepada beliau, ya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak seperti ini tangisanmu. Ketika engkau di kuburan, kenapa seperti ini? Beliau mengatakan, sungguh aku menangis karena aku melihat barzakh adalah awal dari kehidupan akhirat. Apabila dia baik di barzakhnya, maka akan baik seterusnya. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia sebagai muqaddimah bagaimana orang-orang terdahulu, para saleh, yaitu bagaimana rindunya mereka ke surga, takutnya mereka dari neraka. Sekarang kita masuk pada kitab pembahasan tentang surga dan neraka. Fasal yang pertama, ta'riful jannati wan nar. Apa makna surga dan neraka? Jannah wa dzikru asma'iha, dan apa saja nama-nama surga yang disebutkan dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wa min asma'il jannah, di antara nama dari nama-nama surga adalah satu di antaranya al-jannah. Jannah secara bahasa, jannah adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, yang tidak tampak, sehingga tidak ada orang yang bisa melihat surga sekarang. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, a'adtu, Allah berfirman dalam hadis kursinya, a'adtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh surga Allah. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, surga yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata, tidak pernah dilihat, ya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terdetik dalam hati manusia tentang surga ini. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tersembunyi. Kemudian surga ini ada beberapa namanya. Yang pertama al-jannah, jannah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang beriman yang diwafatkan, yang dicabut nyawanya oleh para malaikat, tayyibin, malaikat-malaikat yang mulia. Jiwa mereka ini orang-orang mulia, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa. Dikatakan kepadanya, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Orang-orang yang diwafatkan oleh, dicabut nyawanya oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Siapa ini yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat yang mulia? Tentunya ahli jannah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicabut nyawa mereka dengan baik. Dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati min rabbiki wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dicabutlah nyawanya dengan pelan, Nabi sebutkan, fatakhruju fatasilu ruhuhu, keluarlah nyawanya, mengalir, kama takhrujul qatratu min fis siqa, layaknya keluar air, tetesan air dari ujung wadah, mengalir dengan lembut keluar. Tapi walaupun demikian, jamaah rahimakumullah, walaupun ringan keluar rohnya, nyawa keluar itu sakit, sakaratul maut sakit.
sakit sakratul maut. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mautul mu'min bi'araqil jabin, matinya orang beriman itu sampai mengkerut dahinya, menahan sakit. Nabi alaihi salatu wassalam ketika sakratul maut dia mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, sungguhnya kematian ini sangat sakit sekali. Kemudian Fatimah mengatakan, wa karba abatah, duhai sakit sekali yang dirasakan oleh ayahku, sealangkah sakit yang kau rasakan wahai ayahku, kata Fatimah. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, wahai putriku, ini adalah sakit yang terakhir yang ayahmu rasakan. Jamaah rahimahullah, Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat yang mulia. Yaqulun, malaikat ini berkata, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, salamun alaikum, keselamatan buat kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Nama yang pertama jannah. Jannah bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian telah amalkan dari amal soleh. Nah, ini yang pertama di antara nama surga. Kemudian yang kedua di antara nama surga adalah Darussalam. Darussalam. Dar artinya tempat, assalam keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yad'u, Allah Subhanahu wa taala menyeru, Allah mengajak, Allah memanggil kita semua ila daris salam, menuju darussalam, surga Allah, tempat keselamatan. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang berbuat kebajikan maka bagi mereka surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan itu apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk ke dalam surga diberikan kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tidak ada batasnya, tidak ada batasannya. Kenikmatan apa saja yang diinginkan ada, apa saja yang diinginkan dari kebaikan, dari hal-hal yang baik. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, mereka tidak merasakan, ya, tidak ditimpakan lelah, tidak kehinaan. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ini yang pertama, atau ini yang kedua namanya Darussalam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya, lahum darussalam 'inda rabbihim, bagi mereka darussalam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dia Allah Subhanahu wa ta'ala penolong mereka atas apa yang mereka perbuat semuanya. Fahiya darussalamin, surga itu adalah tempat keselamatan, tempat keselamatan, tempat yang aman, tempat yang nyaman. Min kulli baliyatin wa afah, dari segala musibah, dari segala bencana. Di dunia ini coba kita cari jamaah, di mana tempat yang aman? Tidak ada. Tidak ada tempat yang aman. Yang aman total tidak ada. Aman segala-galanya tidak ada. Ada saja yang kita dengarkan ucapan yang buruk, ada tetangga yang buruk, ada sahabat yang buruk, kemudian keselamatan yang tidak sempurna, keamanan yang tidak sempurna, segala ujian yang ada di dunia ini. Tidak ada tempat keselamatan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Darussalam. Ini nama yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga di antara nama dari nama surga, Darul Khuld. Dar, tempat, khuld, kekal, abadi. Tempat yang kekal dan abadi. Tempat yang kekal dan abadi, tidak ada habisnya. Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, man yadkhul al-jannah, siapa yang masuk surga, la yafna shababuhu, la tabla thiyabuhu, tidak akan usang pakaiannya, tidak ada yang usang pakaiannya. Wala yafna shababuhu, tidak hilang lajangnya, mudanya tidak hilang, gadisnya, perawannya tidak hilang, dan mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman, udkhuluha bisalam,
dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga bisalam, dengan selamat, dengan tenang. Dzalika yaumul khulud, itulah dia hari yang kekal. Itulah dia hari yang kekal. Kemudian di antara nama-nama surga, Darul Muqamah, tempat abadi. Sama, Darul Khulud, Darul Khuld, ya, tempat yang kekal. Darul Muqamah, tempat tinggal selamanya. Di antara nama surga lagi Darul Muqamah, ini yang keempat. Darul Muqamah, tempat mukim. Tempat mukim selamanya, tidak pernah pindah. Tidak pernah pindah. Orang yang masuk enggak pindah-pindah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Wa qalu, dan mereka para penghuni surga, mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, alladzi adhhaba 'anna al-hazan, yang telah menghilangkan rasa sedih dari kami. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih dari kami. Kenapa maksudnya demikian? Karena orang-orang penghuni surga, orang-orang yang bertakwa di dunia ini, mereka masih sedih. Ujian yang mereka rasakan, sedih mereka, akhirnya karena kesedihan mereka, mereka bertakwa kepada Allah. Mereka dirikan salat, mereka tinggalkan maksiat, mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirundung dengan kesedihan, khawatir mereka, apakah bisa mereka dimasukkan surga? Sehingga mereka mengatakan, orang-orang yang bertakwa ketika masuk surga, mereka berkata, wa qalul hamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhhaba 'anna al-hazan, yang telah menghilangkan rasa sedih dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih, memberikan balasan. Alladzi ahallana daral muqamah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kami darul muqamah, surga, tempat yang abadi, kekal, tempat mukim selamanya. Min fadlihi, dari karunia Allah. La yamassuna fiha nasab, di dalamnya kami tidak merasakan lelah. Ya, orang-orang yang ada di dalam surga tidak merasakan capek. Wala yamassuna fiha lughub, tidak merasakan lelah, tidak merasakan capek, tidak merasakan sakit. Ketika masuk surga semuanya hilang. Kalau di dunia ini semua kita ada penyakit kita, jemaah, ya kan? Semua kita ada sakit kita, semua kita ada ujian kita, ada masalah, ya. Sehingga di surga tidak ada rasa lelah, nasab, capek, lelah di dunia ini. Semuanya lelah. Orang ibadah juga lelah. Puasa lelah enggak? Lelah. Salat juga lelah kan? Apalagi yang enggak lelah? Ya. Semua amal ibadah, baca Quran lelah. Umrah lelah enggak? Lelah. Haji lelah lagi. Ya, berperang di jalan Allah, mujahid bisa lelah. Belajar lelah. Semuanya lelah. Ya. Apa saja lelah di dunia ini. Adapun di surga tidak ada lelah. Sehingga lelah di dunia ini, jamaah Allah, lelah kita di dunia ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibul muslim min nasabin wala wasabin, tidaklah menimpa seorang muslim nasab, capek, wala wasab, lelah, wala ham, kesedihan, wala hazan, ham, gundah, sedih, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk itu, illa kafarallahu biha min khataya, semuanya itu akan menghapuskan dosa kita. Di dunia ini tempat lelah memang. Di dunia tempat lelah, tempat capek memang. Tempat istirahat hanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahallana darul muqama walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Adapun orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahannam tidak diputuskan, bagi mereka kematian, dan mereka tidak akan diwafatkan, mereka disiksa selama-lamanya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, tidak diringankan siksanya. Kadzalika najzi kull kafur, demikianlah kami berikan balasan orang-orang yang kufur. Wa hum yastarikhuna fiha,
mereka berteriak di dalam neraka, disiksa, diazab, tidak ada istirahat, tidak diberikan istirahat walaupun sejenak, disiksa terus disiksa, tidak diberikan istirahat. Dan mereka yastarikhun, teriak mereka, wahum yastarikhun, mereka teriak. Dan bukan hanya di neraka, di barzakh juga teriak, di barzakh juga teriak. Sehingga Nabi sebutkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang buruk dipukul oleh malaikat Munkar wa Nakir. Ya, seandainya dipukul dengan pemukul ini gunung, lakana turaban, akan menjadi tanah. Dia dipukul dan teriak, yasma'u sautaha kullu syai'. Nabi sebutkan mendengar suara teriakan orang di alam barzakh ini segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Seandainya kita mendengarnya mungkin kita tidak berani. Ya, tapi walaupun enggak dengar enggak berani juga kita sekarang, ya kan? Seandainya kan kita mendengarnya suara teriakan orang dalam barzakh, kita enggak akan berani masuk ke kuburan mengantarkan jenazah sahabat kita, saudara kita, keluarga kita. Karena baru mau masuk dengar suara teriakan. Nah, Allah berfirman, wahum yastarikhun, mereka berteriak. Orang-orang di dalam neraka ini berteriak. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, akhrijna na'mal salihan, keluarkanlah kami dari neraka. Mereka berteriak mengatakan, ya Rabb, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya Allah, sehingga na'mal salihan, kami bisa beramal saleh. Kami mau beramal saleh. Alladzi kunna na'mal, yang dulunya kami pernah mengamalkannya, akan tetapi kami tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kamu sudah kupanjangkan usiamu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang semestinya sudah mengingat orang-orang yang mengingat. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepadamu. Para ulama tafsir mengatakan, sungguh telah aku berikan usia yang panjang kepadamu. Usia yang panjang ini berapa jamaah? 40 tahun sudah panjang itu. 40 tahun sudah panjang itu. Maka kalau ada orang usia sudah 45 tahun belum sholat, tanda keburukan. Biasanya susah itu. Kalau ada orang usia 50 tahun masih main judi online, ada enggak? Masih nyabung ayam. Ada orang sudah 50 tahun masih nyabung ayam, masih main judi, ya, tidak ada harapan sudah itu Pak. Susah itu sudah itu. Kayak besi sudah bertagar, tagar sudah parah sudah itu. Ya kan? Udah tua sudah masih jual minuman keras. Sudah tua masih jajan apa itu? Kata orang maksiat, datang ke lokalisasi, bahaya sudah itu. Ya, usia yang tua ini berapa? Allah sebutkan kepada penghuni neraka, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah berikan kalian usia yang panjang? Usia yang panjang itu berapa? 40 tahun, yang semestinya sudah mengingat orang-orang yang mengingat. Dan telah datang kepada kalian nadhir, peringatan. Apa itu peringatan? Syaib, uban, yang rambutnya beruban, peringatan itu. Yang putih jenggotnya, putih kepalanya, putih bulu-bulunya, peringatan. Datang peringatan. Ya, lihat rambutnya sudah putih. Masih keinginan, ya, tinggi-tinggi qiyam, atau masih maksiat. Waliyadzubillah. Tidak mau salat. Waja'akumun nadhir, datang peringatan kepada kalian, fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir, rasakanlah azab yang pedih bagi kalian dan tidak ada penolong bagi kalian. Ini Allah sebutkan kepada penghuni neraka. Kemudian di antara nama surga yang lain, Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa, surga ma'wa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, indaha jannatul ma'wa, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada jannatul ma'wa. Ketika Nabi SAW naik Mi'raj ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan salat 5 waktu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fakana qaba qausaini aw adna, wa indaha jannatul idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Kemudian dia mendekati sidratul muntaha di atas langit. Sidratul muntaha,
ya, pohon bidara, sidrah, pohon bidara di tempat yang tinggi. Di situ ada Baitul Ma'mur. Nabi melihat Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Rumah yang ma'mur, yang ramai, tempat yang ramai, tempat kiblatnya para malaikat. Masuk di situ malaikat yang sangat banyak sekali. Disebutkan dalam sebuah riwayat masuk 70.000 malaikat setiap hari. Yang sudah masuk enggak keluar lagi. Sebagian riwayat menyebutkan yang sudah masuk keluar enggak dapat giliran lagi, terus masuk bergantian sampai hari kiamat. Baitul Ma'mur. Naik Nabi SAW Sidratul Muntaha, tempat yang tinggi. Indaha Jannatul Ma'wa, di sisi Allah Subhanahu wa taala Jannatul Ma'wa, surga ma'wa. Kemudian di antara nama surga yang lain Jannatu Aden, surga Aden. Surga Aden. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman, beramal saleh, maka mereka masuk ke dalam surga tidak dizalimi sedikit pun. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Jannatu Aden, surga Aden yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada yang gaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, janji Allah itu pasti datang. La yasma'una fiha, bagaimana kondisinya surga ini? La yasma'una fiha illagwan illa salama, tidak terdengar di dalamnya laghu, ucapan sia-sia, ucapan bising, berisik, tidak ada. Ucapan sia-sia, maki-maki enggak ada. Ada yang tengkar di surga enggak ada. Ada yang kelahi enggak ada. Ada yang berselisih enggak ada. Ada yang berselisih suami istri di surga ribut. Kenapa? Di dunia sering berselisih, begitu sampai surga sering berselisih sama istrinya. Enggak ada. Tidak ada. La yasma'una fiha lagwan. Mereka tidak ada mendengarkan suara bisik, suara berisik, suara laghu, sia-sia. Ucapan yang sia-sia. Illa salama, kecuali ucapan perkataan yang salam, yang baik. Salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, mereka diberikan rezeki makan minum baik di pagi hari maupun di sore hari. Tilkal jannah, itulah dia surga. Nurithu min ibadina, kami berikan kepada hamba-hamba kami, man kana taqiyya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannatu Aden. Kemudian di antara nama surga yang berikutnya Firdaus, surga Firdaus. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus." Kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah, dia surga yang paling tinggi. Wa awsatul jannah, yang paling tengah. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat", orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka surga Firdaus sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, tidak pernah keluar. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak bosan, mereka tidak mau diganti, mereka tidak dipindahkan. La yabghuna anha hiwala. Qul man kana la yabghuna anha hiwala, ya, tidak ada mereka menginginkan ganti ketika mereka dimasukkan dalam Firdaus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala di Firdausul a'la, ya, falyamal amalan salihan, syaratnya hendaklah beramal saleh jamaah, beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, jangan berbuat syirik. Beramal saleh, amal saleh dikatakan amal saleh dua syarat. Yang pertama ikhlas. Amal saleh dikatakan amal saleh dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Nabi SAW, dan jangan diberbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nama surga yang lain Jannatun Na'im. Jannatun Na'im, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im, orang-orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga Na'im. Di antara nama surga yang lain adalah
al-maqamul amin, tempat yang aman. Maqam, tempat yang aman. Allah berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, tempat mereka di surga yang penuh dengan keamanan. Fi maq'adi sidq inda malikin muqtadir. Kemudian di antara nama surga yang ke-10 ya, ini yang terakhir disebutkan dalam kitab ini, maq'adu sidq, tempat yang jujur, kejujuran, ya, tempat kejujuran. Allah berfirman, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Naam, ini di antara beberapa nama surga yang ada riwayatnya atau ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga insyaallah, menjauhkan kita dari neraka dengan amal ibadah, iman dan amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan lelah beribadah, tidak capek beribadah, karena harapan mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Harapan mereka surga Allah. Sudahlah di dunia ini tidak orang tidak punya. Sudahlah di dunia ini kita orang susah. Sudahlah di dunia ini kita orang banyak ujian. Tapi jangan sampai lagi di akhirat kita jadi orang susah. Jangan sampai di akhirat lagi kita tidak punya tempat tinggal. Jangan sampai di akhirat lagi tidak ada tempat yang baik, yang aman tempat kita. Marilah kita raih surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal, dengan iman dan amal soleh yang kita upayakan. Dan kita tidak akan bisa membeli surga Allah dengan amal kita kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, siapa yang beramal soleh, Allah tidak sia-siakan jamaah. Tidak mungkin orang yang baik disamakan dengan orang yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim.